Ya, Bang Ramji, Ya. Bang Ramji kemarin Roy Suryo sudah Prapit yang ketiga. Saat Prapit ini Roy Suryo meminta ganti rugi kepada termohon yaitu Polda Metro Jaya sebesar 206 juta. Memang punya hak seseorang untuk meminta gugatan kepada termohon? Ya. Jadi dalam prinsipnya diatur dalam KUHP 2025, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025, KUHP yang baru, bahwa seseorang baik tersangka, terdakwa, terpidana berhak mendapat ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang. Itu diatur dalam bab 13 pasal 173. Itu di KUHP baru diatur seperti demikian. Di KUHP lama pun juga mengatur hal sedemikian rupa juga, bahwa seseorang yang merasa dirugikan karena dirampasnya hak kemerdekaannya berhak mengajukan gugatan ganti rugi. Gugatan ganti rugi itu juga diatur mengenai kompensasi juga. Korban berhak mendapatkan kompensasi terhadap ganti kerugian yang dilakukan oleh APH, aparat penegak hukum, dalam upaya penegakan hukum, upaya paksa yang tadi disampaikan oleh teman media. Ditambah Prapit pertamanya diterima oleh hakim, jadi sah-sah saja Roy Suryo. Ya, jadi artinya dengan Prapitnya diterima itu menjadi dasar alasan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian. Nah, tapi ini bukan bagian untuk menghilangkan pokok perkaranya. Pokok perkaranya tetap akan diperlanjutkan. Artinya masalah utamanya dilanjutkan. Tetapi ini kan bagian dari hak yang boleh diperjuangkan oleh seorang tersangka atau terdakwa. Tetapi pokok perkara tidak menghilangkan pokok perkara yang ada. Seperti itu. Dan ini namanya gugatan ganti kerugian, bukan pra peradilan. Artinya pokok permasalahan untuk masalah ini tetap bisa diajukan ke pengadilan. Bang, apa aja sih syarat yang tadi termasuk selain abang yang bilang kemerdekaannya dirampas, mungkin apa aja sih yang bisa diajukan di gugatan ganti ini? kerugian? Ya. Ganti kerugian itu macam yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa karena ditangkap itu merupakan objek pra peradilan dan itu bisa dilakukan upaya ganti kerugian. Yang kedua karena ditahan. Yang ketiga karena dituntut atau diadili atau bahkan tindakan lain yang dianggap merampas kemerdekaannya. Nanti itu hakim yang akan melihat apakah perbuatan-perbuatan ini berapa angka yang pantas dimintakan untuk kepada negara dalam hal ini, karena ini yang mengembalikan adalah negara, yang memberikan kompensasi adalah negara. Karena itu diatur juga dalam di KUHP ini untuk pembayaran ganti rugi, rehabilitasi, restitusi dan kompensasi bersumber dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara, pendapatan investasi bagi hasil pendapatan negara bukan pajak penegakan hukum. Artinya nanti juga dari pihak kepolisian juga karena melakukan upaya paksa adalah kepolisian, itu bagian dari itu semua. Tadi kan selain direbut kemerdekaannya, terus termasuk pemasukan mungkin Bang. Nah, itu menjadi debatable mengenai pemasukan. Tapi memang diatur juga restitusi itu mengenai dalam pasal 178 itu juga diatur korban berhak mendapatkan restitusi. Ya kan? Restitusi dimaksud pada ayat 1 adalah ganti rugi atas kehilangan kekayaan dan penghasilan. Ya. Coba kan nilainya itu menjadi debatable. Nah, di situ nanti hakim yang akan menilai berapa angka yang pantas. Tadi kan ditanyakan 206 juta rupiah. Ya, nah, itu nanti hakim akan menilai. Karena yang saya lihat kan prosesnya itu kan pada hari Jumat dilakukan upaya paksa. Tidak lama setelah itu kan langsung dilakukan tahap 2. Dan dilakukan tahap 2 pun tidak dilakukan penahanan. Seperti itu. Di dalam gugatannya juga Roy Suryo menyebutkan bahwa penghasilan YouTube-nya itu sehari 3 juta. Ya. Dan di total 206 juta itu ada biaya untuk kuasa hukum. Itu melihatnya seperti apa? Ya, itu bagian dari
seseorang mengajukan haknya ya, yaitu biaya kuasa hukum, biaya restitusi terhadap penghasilan. Tapi yang jelas, yang diatur jelas adalah ganti kerugian terhadap upaya paksa itu. Dan penghasilan pun juga diatur dalam pasal 178. Terkait biaya nanti pengacara nanti kan itu kan nilainya tidak menjadi satu ukuran yang baku ya. Karena kan biaya pengacara kan macam-macam. Seperti itu. Walaupun jika dikabulkan oleh hakim akan disumbangkan ke yayasan sosial. Itu kan bagian dari haknya seorang tersangka atau terdakwa, mau diserahkan mau seperti apa, yang jelas negara mengatur semua terkait mekanisme ini. Agar apa? Agar tidak terjadi namanya kesewenang-wenangan terhadap upaya penegakan hukum. Berarti Bang, di dalam isi gugatan seandainya Roy Suryo itu dikabulkan oleh hakim, walaupun gugatannya untuk ada biaya pengacara, tapi akhirnya uangnya disumbangkan ke yayasan, itu sah-sah aja. Sah-sah saja. Itu kan negara kan ketika putusan nanti seperti apa, uang itu kan diserahkannya kepada yang bersangkutan yang mengajukan gugatan ganti kerugian. Nanti uang itu mau disumbangkan kah, atau mau diserahkan kepada pengacaranya, atau mau seperti apa, terserah yang bersangkutan. Saya pikir itu bukan suatu konteks. Ini kan hanya penggunaan diksi aja untuk membuat berita menjadi seksi atau seolah-olah bahwa ini untuk kepentingan publik, sehingga apa yang dilakukan ini menjadi suatu perbuatan yang dianggap sah. Padahal secara aturan hukum yang ada, perbuatan gugatan ganti kerugian merupakan diatur dalam KUHP. Dengan nominal yang 206 juta yang akhirnya Roy Suryo juga tadi bilang bahwa martabat dia jatuh karena banyak pemberitaan di saat dia ditangkap. Dengan nominal seperti itu sedikit atau terlalu tinggi? Saya tidak bisa menilai apakah itu sedikit atau banyak ya. Karena kan yang menjadi dasar alasannya harus semua diterangkan dalam posita dalam gugatan tersebut. Nanti hakim yang akan mempertimbangkan apakah angka itu pantas atau tidak. Semua kan ada nilainya, ada ukurannya. Hakim itu yang akan menentukan semua. Karena tadi saya bilang lagi di awal bahwa perbuatannya itu setahu saya dari media itu kan hari Jumat dilakukan upaya paksa, hari Seninnya dan itu tidak dilakukan, ada pembantaran ke rumah sakit, ya kan? Dan hari Seninnya dilakukan tahap 2 dan setelah tahap 2 tidak dilakukan penahanan oleh JPU. Artinya kan sudah clear di sana perbuatan-perbuatannya. Nanti akan hakim yang akan menilai perbuatan tersebut. Apakah pembantaran itu kan bukan merupakan upaya paksa dari kepolisian. Pembantaran itu adalah hak seseorang tersangka yang merasa dirinya kesehatannya terganggu, dan itu bukan bentuk penahanan ya. Penahanan itu bukan pembantaran. Pembantaran itu tidak memiliki nilai penahanan. Penahanan itu hanya ada 3. Pertama tahanan rutan, yang kedua namanya tahanan rumah, yang ketiga itu tahanan kota. Semua itu mempunyai nilai. Tahanan rutan itu nilainya 1:1, tahanan rumah itu 1:3, tahanan kota itu 1:5. Nah, seingat saya ketika penangkapan setelah itu ada namanya pembantaran terhadap tersangka ini. Tidak dilakukan penahanan di rutan. Dan nilainya itu tidak menjadi suatu penahanan. Tetapi ketika itu hari Seninnya setelah dibantarkannya selesai, langsung dilimpahkan ke kejaksaan, dan kejaksaan sudah melakukan tahap 2, yaitu tugas kepolisian sudah selesai. Terlepas ketika kemarin Roy Suryo melakukan upaya pra-peradilan dan dikabulkannya sebagian, yaitu terkait penangkapannya, itu merupakan hak dari seorang terdakwa atau tersangka yang pernah dilakukan upaya paksa terhadap penangkapan. Saya pikir hanya penangkapan yang tepat itu bisa diajukan. Terkait penahanan, setahu saya itu tidak ada penahanan. Tapi karena saya bukan membaca berkasnya, hanya membaca dari media, nanti teman-teman media bisa cek lagi dari gugatan yang diajukan. Apakah ada sprinhan? Yang setahu saya ada sprintkap, karena dilakukan penangkapan di rumah. Dan itu pemberitaannya jelas. Setelah itu hari Seninnya langsung di tahap 2 kan, tersangka dan barang bukti diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Setelah itu dibantarkan. Setelah itu tidak dilakukan penahanan.
oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Berarti nominal 206 juta itu tergantung hakim dikabulkan atau bisa lebih atau bisa kurang sih Bang dari Iya, tergantung hakim. Artinya hakim tidak mungkin lebih kalau menurut saya ya. Oh. Karena arti kalau lebih namanya ultra petita, artinya mengabulkan permohonan yang tidak diajukan. Ya kan? Ya cuman justru nanti nilainya kalau menurut saya pasti akan lebih kecil daripada nominal yang diajukan, karena pasti kan ada biasanya orang itu mengajukan yang banyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Tapi biasanya yang dikabulkan tidak seberapa, karena nanti semua akan dinilai oleh hakim apakah nilai tersebut pantas atau tidak. menegaskan berarti Rosario akan mendapatkan uang dari gugatan itu tapi tidak Saya tidak bisa memastikan apakah nanti gugatannya diterima mengenai hal itu, tapi legal standingnya ada. Legal standing untuk mengajukan gugatan ganti kerugian itu ada, karena ada upaya paksa yang dilakukan dan itu sudah dikabulkan dalam bentuk pra peradilan bahwa penangkapannya tidak sah, dan ini bisa diajukan menjadi bahan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian. Terkait nilai jumlahnya itu menjadi kewenangan majelis hakim. Apakah bisa berapapun, apakah ada angka atau tidak ada angka, itu menjadi kewenangan majelis hakim. Tapi saya melihat dari sisi hukumnya bahwa legal standing untuk mengajukan gugatannya itu ada.